Selamat datang di perkuliahan sistem programming. Ya, saya akan coba melanjutkan materi pada modul sebelumnya, di mana kita membahas mengenai static and shared libraries. Jadi seperti kita tahu bahwa suatu program untuk dapat berjalan dengan baik, biasanya dia tidak berdiri sendiri. Terdapat beberapa library-library yang dipakai untuk keberlangsungan program tersebut. Program tersebut bisa memakai dari static library ataupun shared libraries. Perbedaannya terletak di mana ketika kita menggunakan shared library, library tersebut tidak diimplementasikan secara langsung ke dalam source code-nya. Jadi size dari program tersebut menjadi lebih minim dibandingkan dengan static library, di mana pada static library source library-nya tersebut di-include-kan ke dalam program. Jadi ini tergantung dari kebutuhan dari user masing-masing yang memilih static library ataupun share library. Ya, jadi di sini ada beberapa contoh yang bisa kita lakukan dengan menggunakan yang namanya LDD. Ya, kalau kita buka, ya, di sini man LDD, ya, manual print shared object dependency. Artinya kita mau lihat shared object yang digunakan suatu aplikasi itu dari mana saja. Ya, kita bisa menggunakan yang namanya LDD. Misalnya, kita sering menggunakan LS. LS ini adalah sebagai suatu program. Kita pengen tahu dulu LS ini ditaruh di mana, which LS. Ada di bin LS. Nah, kita juga mau tahu library yang dipakai oleh bin LS ini apa saja, ya, LDD bin /ls. Nah, nanti dia akan memberikan informasi kepada kita shared library apa saja yang digunakan oleh suatu program, yaitu si ls. Oke, di sini ada juga yang namanya interprocess communication. Ya, sebelumnya kita sudah membahas, sedikit saya sentuh ketika kita melakukan seperti ini. Ya, jadi kita melakukan ls, terus kita grab misalnya md. Ya, di sini kita melakukan interprocess communication yang sangat sederhana. Output dari program ls, yaitu yang berupa list semua file yang ada di folder tersebut, menjadi input bagi program grep atau standar input bagi program grep, yang tugas program grep adalah melakukan filterisasi dengan kata-kata md. Oke. Nah, di sini juga ada namanya file logs, ya, bisa macam-macam. Interprocess communication itu memakai socket juga bisa, ya. Memakai semaphore, shared memory, dan message queue juga bisa kita lakukan. Nah, jadi cara kita berhubungan antar satu proses dengan proses lain bisa macam-macam. Kalau socket ini malah dia bisa antar komputer, ya. Jadi antar hardware itu bisa saling komunikasi satu sama lain. Oke, kita coba. Nah, di sini saya akan coba membahas mengenai yang namanya proc, ya. Jadi ini ada beberapa komponen yang perlu kalian pahami juga. Di dalam proc ini nanti kalian diminta untuk mengeksplor lebih dalam lagi dalam proc ini apa saja yang bisa kita dapatkan informasi di proc ini. Ya, jadi di sini adalah info about running process. Nah, coba kita lihat sama-sama. Oke, pertama-tama kita coba buka dua ini dulu, ya. Dua window, ya. Oke, jadi kita coba buka dua window. Yang satu ini adalah window yang pertama, yang satu ini untuk melihat isi dari atau melihat status dari proses kita. Kenapa? Karena saya mau menjalankan satu proses dan saya ingin memantau proses tersebut, ya.
Ini saya coba jalankan vi aw.txt misalnya. Sini ya kita coba isi. Lalu di sini kita coba lihat ps min ef ya. ps min ef grep tadi kita pakai prosesnya namanya apa? aw.txt. Oh, vi aw.txt itu berjalan di mana? Vi aw.txt itu berjalan dengan PID 1045163. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam folder proc ini ya. Kita coba masuk ke dalam folder proc. Oke, di dalam folder proc itu cd/proc. Kita lihat dengan PID tadi berapa ya? Tadi PID-nya adalah 1045163 ya. Saya coba masuk. Ya, di sini saya udah masuk ke PID 1045163. Ya, jadi di sini artinya setiap kali kita meng-create suatu proses ada representasi directory ya. Jadi bahasanya gitu ya. Representasi directory yang merepresentasikan dalam bentuk file. Tapi dia sebenarnya adalah proses. Proses apa? Proses VI ini ya. Jadi kalau kita lihat ls min l di sini di dalam folder. Jadi representasinya adalah folder. Jadi perlu kalian ingat ini adalah representasi PID proses. Jadi bukan file benar-benar file tapi adalah representasi dari suatu proses. Ya, kalau kita lihat di dalamnya ada yang memang regular file ya. Ada yang berupa directory, ada yang berupa linker di sini atau symbolic link. Ya, di sini juga ada symbolic link. Terus ada yang dalam bentuk directory juga. Oke. Nah, setiap kali kita memiliki proses, pasti dia direpresentasikan dalam bentuk suatu directory. Nah, kalau kita lihat di sini, kita mau lihat sebuah proses ini, ya, dia punya banyak informasi di sini. Ada informasi I/O, ada informasi limit, ya. Ini mungkin saya coba Jadi di sini ada beberapa informasi yang berhubungan dengan proses kita. Ya, ada Carrero working directory atau CWD, ada environment, ada exe. Ya, jadi masing-masing hal tersebut berhubungan dengan proses yang kita miliki. Ya, misalnya ada CMD line. Ya, kita bisa lihat apa sih isi dari CMD line di sini. Nah, kita lihat di sini ada namanya ls. Kita lihat ada namanya CMD line, cd cmd cat, misalnya cmd cmd line. Nah, di sini dia ketika kita cat dia masuknya ke dalam vi aw.txt ya. Jadi dia komen yang kita ketikkan pada saat menjalankan program ini apa? Oh, ternyata komennya adalah aw.txt, atau kita lihat vi cmd line supaya lebih jelas. Ini adalah komen yang kita ketikkan sewaktu menjalankan program aw.txt. Oke, kita masih di dalam PID-nya. Ada banyak lagi yang bisa kita lihat ya di dalamnya. Jadi kalau kita lihat ada yang namanya misalnya di sini ada FD ya, kita bisa lihat CD FD. Ya. Di sini ada file descriptor 0, ada file descriptor 1, ada file descriptor 2. Terus dia punya custom file descriptor 3 dan 3 di sini. Informasi apa lagi yang bisa kita lihat dari proc ya?
Ada cukup banyak di sini ya. Jadi ada misalnya ada stack di sini, ada net jika berhubungan dengan networking ya. Terus ada memory ya, terus ada environment ya. Kita lihat VI environment. Ya, ini adalah environment yang digunakan ya, atau bisa dibilang inisialisasi environment yang digunakan ketika saya mengeksekusi program VI tadi ya. Tuh. Oke, terus ada exe di sini. Oke, ini nggak bisa kita baca. Nah, jadi di sini kita bisa melihat informasi-informasi yang berhubungan dengan program yang sedang kita jalankan ya. Kenapa saya bilang sedang kita jalankan? Karena memang di sini kita sedang menjalankan program ini ya. Jadi program ini masih berjalan sekarang. Ada juga di sini di slide dibilang ada namanya proc1 ya, adalah namanya init. Init itu adalah program pertama yang dijalankan oleh operating system ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai si init ini ya. Tapi ketika kita mengeksekusi suatu program, maka di dalam folder proc ini ada representasi dari informasi program tersebut gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami di sini. Ketika kalian mencoba untuk membuat suatu program atau menjalankan suatu program, maka di dalam proc ini akan muncul satu direktori yang merupakan representasi dari program tersebut dengan assignment PID, suatu PID. Oke ya, jadi kita coba lihat lagi ya. Berikutnya ini ada beberapa yang kita sudah visit ya mengenai system call. Ada, nanti kita akan coba untuk lihat mengenai library function. Ada C library ya, GNU C library. Terus ada error yang terjadi setelah system call dan library function dipanggil. Terus ada beberapa contoh-contoh dari program yang disediakan oleh referensi buku yang kita refer ya. Oke, jadi secara umum system call itu merupakan entry point atau bagian terluar ya, atau pintu untuk masuk ke dalam kernel, di mana dia bisa dipanggil, di mana dia bisa digunakan oleh suatu program. Bahkan sudah ada beberapa program yang diimplementasikan untuk memanggil system call, seperti LS ini. LS ini dia di dalamnya pasti ada implementasi function-function system call, di mana untuk memanggil atau melist seluruh file yang ada di dalam folder kita. Lalu system call juga dia berfungsi untuk berpindah dari antara user mode ke kernel mode. Seperti pada modul sebelumnya yang pernah sudah dijelaskan bahwa ketika kita menjalankan suatu program, di sana ada partial program yang dijalankan di level aplikasi, ada partial program yang dijalani di level kernel ya. Jadi kalau kita menggunakan time ya, kita bisa lihat waktu dia bereksekusi di dalam kernel dan waktu dia eksekusi di dalam user. Terus dia juga memberikan kesempatan kepada proses untuk mengimplementasi atau memanggil kernel untuk mengerjakan sesuatu. Oke, jadi pada prinsipnya sebuah sistem call itu memiliki layanan kepada aplikasi ya. Di sini layanan-layanan tersebut ada cukup banyak ya, namun saya coba buat lebih general ya. Di sini misalnya ada sebuah aplikasi yang ingin memanggil suatu fungsi yang ada di kernel ya. Di sini ada namanya wrapper functionnya. Wrapper function ini berguna sebagai inisiator ya, nanti dia berguna untuk menginisialisasi fungsi yang akan dipanggil itu apa dan mempersiapkan pemanggilan tersebut, mulai dari memori yang akan dipanggil dan nanti register yang akan dipakai di dalam kernel itu juga
mulai dipersiapkan oleh si wrapper function ini. Ya. Lalu berikutnya, ya, wrapper function ini nanti mempersiapkan register yang akan dipakai. Nah, wrapper function ini kan ini terbagi dua ya. Bagian atas itu adalah user mode, bagian bawah adalah kernel mode. Lalu ada yang namanya trap handler di sini di bagian kernel. Jadi trap handler ini memberikan fungsi-fungsi yang diminta oleh si wrapper function. Dan dia juga berfungsi untuk si trap handler ini merubah mode ya dari user mode ke kernel mode atau kembali lagi. Baru setelah dari trap handler dia tahu fungsi yang mau dipanggil, maka dia memanggil fungsi-fungsi tersebut. Ya, jadi dan fungsi-fungsi tersebut nanti dieksekusi di register dan stack. Ya, jadi perjalanan dari si mulai dari user mode dan kernel mode, perubahan itu di manage oleh si trap handler ya, karena dia mulai dari kernel stack ya, terus masuk ke register, baru ke user stack ya. Jadi artinya terdapat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh si trap handler sehingga fungsi tersebut bisa disampaikan ke system call service routine. Ya, jadi perjalanan ini mungkin kalau dilihat pada saat kita melihat ada user berapa lama, terus ada kernel berapa lama di dalam fungsi time ya, di situ dia akan menghitung di sini berapa lama berada di dalam user mode ya. Terus di dalam kernel mode akan berada berapa lama. Nah, jadi dengan bantuan ya si mekanisme system call ini, si aplikasi itu bisa terlayani. Jadi bantuan dari wrapper functionnya yang berfungsi untuk mempersiapkan kebutuhan fungsi ya, dan mempersiapkan memorinya ya untuk disimpan ke dalam bentuk register. Lalu di trap handler ya, ini tugasnya juga cukup banyak si trap handler ini karena melakukan switching dari user mode ke kernel mode dan melakukan switching memori karena mulai dari kernel stack berubah jadi register, berubah lagi menjadi user stack karena nanti akan dipassing lagi datanya ke user. Itu adalah tugas dari si trap handler. Oke, ini ada beberapa error juga di dalam system call ya. Jadi ada beberapa cara untuk menghandle error yang terdapat di system call. Karena kan pada saat kita mengakses bisa aja memori failure ya, atau addressnya salah ya di dalam backend dari si service system call rutinnya. Oke, ini juga tadi kita sudah bahas mengenai yang namanya LDD, Dynamic Dependency. Ya, kita lihat shared object yang ada pada suatu program. Ya. Oke, nah kita akan coba membongkar ya beberapa mengeksplor beberapa direktori dan source code yang berada di dalam program reference ya. Jadi dari referensi code yang ada di book, coba kalian masuk ke dalam folder ya, kalian ekstrak dan kalian coba masuk ke dalam folder tlpidis, dirslinks, dan thisfiles.c. Namun sebelumnya kalian kompilasi terlebih dahulu tlpidis-nya terlebih dahulu. Oke, di sini saya coba untuk mendemokan ya. Saya coba masuk ke dalam folder cd Linux Programming Interface, cd tlpidis. Nah, saya coba bersihkan terlebih dahulu. Ya. Oke, di sini ada yang namanya makefile. Nanti kita akan bahas apa itu makefile. Namun di sini secara singkat kita akan bisa untuk melakukan kompilasi karena di dalam makefile ini sudah ada konfigurasi untuk melakukan kompilasi beberapa program yang ada di folder ini ya. Oke, kita coba make
ya, kita panggil make, nanti dia akan melakukan kompilasi beberapa saat. Oke, kita sudah selesai masuk, terus kita masuk ke dalam Dears links, lalu kita masuk ke dalam vi list files.c. Oke, di sini kita bisa lihat ada beberapa code ya. Di sini saya tidak minta kalian untuk mengerti secara sintaks apa yang dilakukan, tapi di sini tujuan utama memperlihatkan ini adalah mendemonstrasikan penggunaan opendir. Ya, jadi related function to list files in the directory. Jadi di sini bertujuan kalian untuk melihat ke dalam sini sistem call apa saja yang dipakai oleh program ini, ya. Cara kalian melihat bagaimana caranya? Di sini kalian bisa lihat fungsi-fungsi yang dipanggil oleh program ini. Misalnya ada namanya opendir, ya. Itu adalah suatu fungsi yang dipanggil, bukan hanya sebuah fungsi, tapi dia adalah suatu sistem call di mana fungsi tersebut nanti akan berhubungan dengan service call rutin yang ada di dalam kernel. Ya. Coba bayangkan kalian ingin melist suatu file. File itu berada di mana? File itu berada di dalam hard disk. Hard disk itu ditulis atau pakai ada jarum, terus ada CD, semacam CD-ROM di sana, lalu ditulis datanya di dalam sana. Berarti kita butuh sesuatu yang bisa mengakses hardware tersebut. Nah, jadi paradigma berpikir kita adalah mungkin tidak sesimpel kita membuka file gitu, tapi di sini kita coba untuk berpikir lebih dalam lagi. Oh, ternyata file itu kan berada di dalam suatu hard disk, dan hard disk itu ditulis di dalam sebuah CD. Berarti kita butuh sesuatu agar kita bisa mengakses file tersebut. Program kita nggak akan bisa langsung masuk ke dalam hard disk. Kita butuh bantuan dari kernel dengan sistem call-nya agar kita bisa mengakses hard disk tersebut. Ya, bahkan kita butuh file system terlebih dahulu untuk mengakses hard disk tersebut. Nggak bisa kita tiba-tiba langsung mengakses hard disk tanpa menggunakan file system. Semua hal tersebut itu sudah dirancang atau dienkapsulasi oleh si kernel, sehingga kita sebagai programmer mengetahui bahwa ketika kita melakukan opendir atau kita membuka suatu directory, membuka file, mengcopy file dari satu tempat ke tempat yang lain, itu sebenarnya kita memanggil task yang ada di kernel. Ya. Hampir semua programming language ketika kita membuka file pasti dia menghubungi kernelnya dari sistem operasi tersebut. Bukan dari programnya akan mencari sendiri kernelnya, langsung mengambil mencari file tersebut ada di hard disk mana, langsung ambil. Tidak, karena setiap programming language akan memanggil kernelnya gitu. Jadi tujuan dari diajarkannya sistem call ini adalah supaya kita memiliki paradigma berpikir ketika kita mengcoding atau membuat suatu aplikasi dan kita berhubungan dengan I/O, hal tersebut, atau berhubungan dengan hardware, hal tersebut sebenarnya kita mengakses kernel, ya, bukan mengakses secara langsung ke dalam hardware-nya. Oke, kita kembali ke bagian ini. Jadi di sini ada yang namanya opendir. Ya, opendir ini nanti kita akan lihat apa itu opendir. Lalu di sini ada juga namanya readdir, ya. Terus di sini juga ada namanya closedir. Ya. Nah, jadi beberapa fungsi-fungsi tersebut bukan hanya fungsi untuk membuka suatu folder atau membuka suatu directory, tapi di situ sebenarnya dia adalah sistem call yang masuk ke dalam kernel. Ya, kita coba buka man opendir. Oke, opendir itu ada di 3, ya. Kita bisa lihat 3 itu apa. Man. Jadi 3 itu adalah library calls, ya, library calls. Coba kita lihat.
Nah, sebenarnya library tersebut itu juga memanggil sistem call yang ada di bawahnya juga ya. Di sini ada dir open dir ya, terus ada bagaimana cara menggunakannya. Di sini open directory. Oke, berikutnya ada namanya read dir, read dir ya. Di sini dia juga 3 atau library yang nanti akan memanggil sistem call juga ya. Jadi kita bisa lihat bahwa di source code tadi ada open dir, ada read dir, terus ada namanya misalnya main close ya. Nah, di sini ada juga namanya close ya. Close a file descriptor dengan 2 ya. Kalau 2 kita tahu bahwa main 2 adalah sebuah system call ya. Sama sebenarnya library calls ini, ada library tersebut yang nanti juga sebenarnya akan memanggil system call. Oke, dari sini kita bisa lihat ya bahwa kalau kita ls di sini ya, di sini kita coba untuk menjalankan, kan ini udah ada executable-nya nih, list files ya. Kita coba jalankan list files. Oke, dia akan ngelist semua file yang ada di dalam folder saya. Jadi sama saya menggunakan ls ya. Tapi di sini diimplementasi dalam sebuah program ya. Jadi mudah-mudahan kalian dapat insight-nya ya. Di sini belajar C-nya itu bukan belajar mengcoding C, tapi belajar bagaimana si program C ini akan mengimplementasi library function system call, sehingga kita bisa memahami bahwa library tersebut atau function dari system call tersebut bisa kita pakai untuk mengakses dari hard disk kita yang di dalamnya ada file gitu. Oke, maaf, saya akan saya coba buat agak lebih panjang supaya kalian bisa memahami bahwa yang kita lakukan di sini adalah mengakses ke dalam suatu directory atau file. Walaupun sama antara list files dan ls, dan mungkin nanti di belakangnya ls juga diimplementasi dengan function pemanggilan si open dir atau read dir juga ya, seperti itu. Oke, nah saya mau coba menunjukkan ya. Jadi ya, kita bisa lihat pemanggilan dari sebuah system call. Pertama kita coba buat yang namanya sebuah program yang berjalan terus ya. vi ari.txt misalnya ya. Terus kita coba, di sini lagi jalan nih programnya ya. Terus kita mau trace dia ya. Kita mau trace, kita mau lihat sistem call apa saja yang dipanggil oleh VI ketika sedang berjalan ya. Oke, saya buka tab lagi di sini ya. Saya lihat dulu, saya balik ke home, ps-ef grep ari wibi. Oke, di sini PID saya adalah 1056152 ya. Sudo, biasanya harus pakai sudo, tapi kalau kalian sudah root nggak perlu pakai sudo. Trace min p. Oke, di sini kita akan coba memantau. Oh, dia memanggil yang pertama adalah select ya. Saya coba utak-utik programnya. Oh, dia manggil select lagi dan memanggil system call yang namanya write. Jadi ketika perubahan yang ada di program ini ketika kita berubah untuk menjalankan perubahan di dalam program ini, maka si sistem call yang dipanggil juga berubah. Select lagi manggil, write lagi, halo misalnya. Di sini sedang ada penulisan VI. Nah, di sini dia ada read, oh dia memanggil yang namanya function read. Terus dia memanggil yang namanya lseek. Terus dia memanggil yang namanya select. Terus dia memanggil yang namanya write. Terus dia memanggil yang namanya fsync gitu.
Ya, jadi function call-nya sebenarnya dipanggil pada saat kita melakukan ini ya. Kita atau kita X string key, terus dia memanggil IOCTL. Oke, kita coba list. Ada IOCTL, ada select, ada write ya. Jadi kalau kita matikan programnya, ada man IOCTL ya. Ini adalah suatu yang bisa kita panggil juga. Terus ada namanya man write. Nah, ini ada juga ya. Terus ada man close ya. Terus ada juga namanya man start atau fs start. Nah, itu ada juga man rename misalnya. Oh, ada juga ya. Jadi bisa kita bilang di sini fungsi-fungsi yang dipanggil di sini di dalam apa proses yang tadi yang kita jalankan ya, itu sebenarnya adalah fungsi-fungsi sistem call. Jadi pada saat dia berjalan itu di trace sama si program strace tadi untuk melihat ya sistem call apa saja yang berjalan. Oke, berikutnya tadi kita sudah lihat yang ada di list files.c ini ya. Kalian bisa cari kembali kira-kira apa saja sistem call yang ada di dalam source code program yang ada di dalam TLPI disk ini, terutama pada bagian tadi pada bagian dirslings ya. Jadi pada bagian dirsling kalian coba explore itu lebih banyak lagi. Kalian explore juga di dalam folder proc, informasi apa yang bisa kita ambil dari suatu proses ya. Oke, ini bisa kalian ambil dari sini GitHub-nya. Ini juga dirslings-nya. Oke, untuk modul dari system call kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan penjelasan dari saya dapat bermanfaat bagi kalian.